Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 5 September, akan saya bacakan sebagai berikut. Saat ini ibadah Minggu GKE DKI Jakarta masih dilaksanakan secara virtual dan ditayangkan melalui channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Kemudian ibadah minggu hari ini dilayani oleh yang pertama pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, kemudian liturgus oleh Penutua Timothy Uriel Pelmar, dan pembacaan Alkitab serta pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Adrianus William Tanggalong. Kemudian pemusik oleh Saudara Ian Anjuanu. Berikutnya kami akan membacakan undangan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga. Yang pertama di tempat Bapak Marsianus Binti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 September pukul 17 atau pukul 5 sore. Yang kedua di rumah keluarga Bapak Edi Kahayanto yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 September pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Link ibadah akan di-share atau dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada Bapak, Ibu atau jemaat sekalian yang meminta untuk dilayani dapat menghubungi langsung ke Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp group ataupun personal chat. Mari kita dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, dan subscribe ke channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selanjutnya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh keluarga kita hidup dalam dunia pendidikan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak belajar. Maka dari itu, Tuhan telah mengutus roh pendidikan bagi setiap orang. Dan hari ini, tepat hari ini, adalah hari pendidikan teologi. Kiranya melalui hari pendidikan teologi ini, kita mampu berteologi menghayati Tuhan, selalu menghayati Tuhan, mengimplementasikan dalam diri kita, bahkan dapat menyuarakan melalui nyanyi-nyanyian, khotbah, dan kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, kita hendak bernyanyi dan memuji Tuhan pada hari pendidikan teologi. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 5 bait yang pertama hingga yang kedua. Bersoraklah dan puji Tuhan. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi kurban syukurmu kepada
Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku hendak bertanya, adakah berat beban hidupmu? Sekali lagi kutanyakan, adakah berat beban hidupmu? Mari kita berefleksi melalui nyanyian dari Kidung Baru 137. Adakah berat beban hidupmu? Mari bernyanyi. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa dan juga mengucap syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu. Alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bumi sering berduka, tanah menderita oleh berbagai ulah kami. Air tercemar dan pepohonan bertumbangan. Sering kami tak pikirkan penderitaan mereka. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jika kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu, ketika Engkau menciptakan semesta, Engkau berfirman bahwa semua ciptaan-Mu baik. Sungguh, kami menaruh hormat hanya kepadamu selama-lamanya. Ampunilah kami Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Amin. Jemaat boleh saling bersalaman, tentu dengan salam namaste satu dengan yang lainnya sebagai ungkapan perdamaian, dan dipersilahkan. Jemaat sekalian, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Alkitab
dari kitab Yesaya 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, di bawah perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air di tempat serigala berbaring. Akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Ungkup jenyinta weatala. Mari tam nyanyi bara nyanyian ungkup 294 Yesus marawe ita samai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bernyanyi nyanyian ungkup nomor 264 Yesus marawe ita samai. Yesus marawe ita samai, talih tu iye hining au ai, iye maninga selamat kahai, berkat kasenang hai. Mangatu tu ewen handiai, ije jari umbarawe ai, si ewen samandiai, tau tame surga ai. Hastali Yesus sarah bewe, akasalepa biti ainte, iye kalindungkan ulu ai, yuh asi paham hai. Mangatutu ewen handi hai, ije jari umbarawe ai, hung asi ewen samandiai, tau tame surga ai. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Bapa, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih kami diberikan kesempatan untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kami sebentar lagi akan membacanya. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Terlebih-lebih kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 di bawah perikop jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dunia di mana kita hidup ini, kita melihat berbagai jenis orang. Ada orang yang bisa makan lebih dari 3 kali sehari. Ada orang yang makan 2 kali sehari. Ada yang sekali sehari, bahkan ada yang kelaparan. Ada yang menikmati lauk dengan beragam. Ada yang hanya 1 lauk, bahkan ada pula yang tidak menggunakan lauk. Hanya menikmati nasi tok atau dicampuri dengan garam agar tidak terasa hambar. Ada juga yang memiliki pakaian banyak, bahkan tak terpakai. Sebaliknya pula, ada yang hanya memiliki beberapa pasang baju. Itu juga sudah usang,
sampai compang-camping karena tak mampu membeli. Ada yang memiliki rumah mewah, ada yang memiliki rumah yang banyak, tapi ada pula yang tidak memiliki rumah untuknya tinggal. Ada yang hartanya tak habis 7 turunan, ada pula yang harus membiayai hidupnya hari ke hari, belum tahu besok punya uang atau tidak. Begitulah keadaan manusia jika dilihat dari sosial ekonominya. Di dalam dunia ini, seringkali orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan, lebih dihormati daripada orang yang tak punya apa-apa. Seringkali ada pembedaan perlakuan. Bahkan terkadang juga sifat ini bisa terbawa ke dalam gereja. Hal inilah yang diwanti-wanti dalam bacaan kita hari ini, bahwa dalam kehidupan kekristenan, keimanan kita kepada Tuhan Yesus, kita dibawa untuk tidak memandang muka atau tidak membeda-bedakan perlakuan kepada orang berdasarkan status sosialnya. Di zaman itu, hal ini juga menjadi masalah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Sehingga Yakobus merasa perlu menuliskan hal ini dan mengirimkan kepada jemaat Kristen yang ada pada saat itu. Sedikit informasi, surat Yakobus ini ditulis bukan hanya untuk jemaat tertentu, tetapi untuk semua jemaat Kristen dimanapun berada, karena surat ini bersifat umum. Dalam suratnya, Yakobus menitik beratkan bahwa keimanan harus diwujudkan di dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Pada bacaan kita saat ini, Yakobus ingin menyampaikan bahwa sikap membeda-bedakan atau pilih kasih itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia menghilangkan pembedaan-pembedaan ini. Ia datang bagi semua orang, bahkan ia datang terlebih dahulu bagi orang-orang yang miskin dan hina bagi dunia. Sebagai contoh, Yakobus menggambarkan dengan kontras di sana bahwa dalam sebuah persekutuan yang seorang datang dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, sedangkan yang seorangnya lagi datang dengan pakaian yang buruk. Lalu terjadi pembedaan perlakuan terhadap si kaya dan si miskin ini. Si kaya dihormati dan diberikan tempat duduk yang baik, sedangkan si miskin disuruh berdiri atau duduk di lantai. Yakobus mengingatkan supaya hal ini harusnya tidak dilakukan dalam gereja. Dalam ayat yang kelima, dikatakan di sana bahwa bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pemahaman akan kasih Allah itulah yang dapat memampukan orang untuk tidak membeda-bedakan. Sebaliknya, tidak ada kasih ketika kita membeda-bedakan orang lain berdasarkan statusnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat tentang seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Selama dia menjalani masa studi, ia telah membaca Injil dengan sungguh-sungguh dan berkeinginan untuk menjadi pemeluk agama Kristen. Ia percaya bahwa di dalam ajaran Yesus Kristus, ia dapat menemukan jalan keluar untuk memecahkan masalah sistem kasta yang telah memecah belah rakyat India pada saat itu. Oleh karena itu, pada suatu minggu, ia memutuskan untuk menghadiri kebaktian di gereja terdekat dan ingin mengutarakan maksudnya untuk menjadi orang Kristen. Namun sayang, ketika dia akan memasuki gereja, seorang penjaga pintu menolak untuk memberikan tempat duduk atau kesempatan untuknya beribadah. Akhirnya Gandhi atau Mahatma Gandhi ini meninggalkan gereja dengan perasaan kecewa dan tidak pernah kembali. Dia mengatakan jika orang-orang Kristen juga mengenal perbedaan kasta, lebih baik saya tetap menjadi pemeluk agama Hindu.
Tindakan dari penjaga pintu itu tidak hanya mengkhianati Yesus, tetapi juga menyingkirkan orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Ibu bapak saudara sekalian, mungkinkah kita juga melakukan hal ini di dalam kehidupan kita? Membeda-bedakan orang lain, mungkin tidak se-ekstrim yang ada seperti di Alkitab yang kita baca pada saat ini. Mungkin saja kita lebih ramah kepada yang satu, sedangkan kepada yang lainnya kita kurang ramah. Atau kita ramah kepada yang sukunya sama dengan kita, kepada suku yang berbeda kita kurang ramah. Mengikuti teladan Kristus yang tidak membeda-bedakan, itulah bentuk iman kita yang nyata di dalam perbuatan. Yesus menghargai semua orang, bahkan orang yang direndahkan di dalam masyarakat. Begitu pula kita sebagai pengikutnya, menghormati dan menghargai orang lain dengan perkataan dan tingkah laku kita tanpa melihat faktor sosial ekonomi, pendidikan, maupun etnis. Jangan sampai kita menjadi penghalang atau batu sandungan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus. Bahkan tema kita pada bulan ini mengajak kita untuk mewujudkan iman dengan bersikap adil terhadap sesama ciptaan. Lebih luas lagi, bukan hanya keadilan terhadap sesama manusia, tetapi ciptaan Tuhan yang lainnya yang telah dimandatkan kepada kita untuk mengelolanya dengan bertanggung jawab. Keselamatan yang diberikan Allah bukan hanya memulihkan hubungan manusia, tetapi disertai dengan pulihnya alam semesta seperti yang terdapat dalam nas bacaan yang dibacakan oleh petugas tadi dalam kitab Yesaya. Pada saat ini juga berkenaan dengan Hari Pendidikan Teologi, kami ucapkan selamat Hari Pendidikan Teologi. Semoga dengan adanya pendidikan teologi ini, selain mengasah para calon hamba-hamba Tuhan, juga membuat kita semakin memahami akan karya penyelamatan Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah dan mengajak kita untuk melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita dengan tak memandang muka dan saling mengasihi sama ciptaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami atas kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Ucapan syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar, karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk tidak memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, dan etnis dalam saling menghargai dan menghormati. Bahkan kami juga diajak untuk mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami lalai di dalam melakukan hal ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan kami di dalam melakukan firman-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengambil keputusan-keputusan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja di dalam pelayanannya, terkhususnya Gereja Kalimantan Evangelis. Kami berdoa untuk Majelis Pekerja Harian, Majelis Sinode GKE, periode yang baru ini, agar mereka boleh bersinergi dengan para pendeta-pendeta yang ada di jemaat, di resort, untuk menjalani pelayanan di era baru ini ya Tuhan, dan melaksanakan setiap keputusan-keputusan hasil sinode umum untuk menjawab tantangan-tantangan pelayanan di masa sekarang ini. Hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, di mana pendidikan teologi ini berperan penting di dalam membangun kualitas iman warga jemaat GKE. Dan juga melalui pendidikan teologi ini diharapkan dapat menghasilkan para pelayan gereja yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Selain itu, pendidikan teologi juga diarahkan agar dapat dengan cepat untuk menanggapi berbagai kejadian yang terjadi di sekitar.
Kiranya Tuhan memberkati perkuliahan di STT GKE pada masa pandemi ini, baik mahasiswa, dosen, dan stafnya, kiranya boleh berjalan dengan lancar. Meskipun harus daring, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat bagi para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, begitu juga bagi para dosen yang mengajar. Bagi mereka yang sedang melaksanakan praktek pengenalan pelayanan dan praktek pelayanan gerejawi, kiranya Tuhan menyertai mereka, sehingga dengan kehadiran mereka bisa bermanfaat bagi jemaat yang mereka layani. Kepadamu juga ya Tuhan kami serahkan pergumulan tentang pendanaan dan peningkatan mutu lulusan teologi, baik di STT GKE Banjarmasin maupun Stak Awe yang ada di Pontianak Kalbar. Kiranya pendidikan teologi ini semakin berkualitas ya Tuhan, dan menghasilkan orang-orang yang berkualitas pula, yang taat setia kepada Tuhan dan memiliki sikap yang bertanggung jawab. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami yakin Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktumu. Berikanlah juga anugerah kesembuhan kepada mereka yang sakit, melalui istirahat, melalui obat-obatan, perawatan, tindakan medis yang mereka dapatkan. Begitu juga bagi para tenaga medis yang merawat. Kiranya Tuhan menjaga mereka dan memberi mereka kesehatan. Kuatkan dan hiburkanlah juga mereka yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Dan mampukanlah juga ya Tuhan kami semua untuk terus beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua kami yang telah memasuki usia indah, agar senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa dapat saling mendukung dalam doa satu dengan yang lain, dan kami serahkan seluruh hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, pendidikan, pekerjaan, bahkan pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang memberi kami pertolongan dan jalan keluar. Inilah hidup kami Tuhan, inilah kami semuanya, pakailah kami sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa, kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu, bait yang pertama hingga kedua. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang Engkau berikan awalnya pada kami dapat kami gunakan dan kami berikan kembali. Memang rumit, tapi setidaknya kami hendak mengelola apa yang telah Engkau berikan pada kami dan menjadi persembahan kami kepada Engkau melalui gereja, melalui orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya, bentuk pelayanan untuk menunjang itu. Tuhan, terimalah berkat
darimu dan dari kami juga persembahan begitu. Terimalah, inilah doa kami, berikan kami hikmat untuk mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia ialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Aku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan, aku senantiasa menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Allah. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Biar banyak rintangan yang datang menghadang, aku tetap melayani Tuhan, agar dunia bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan
Sebelum kita diutus, maka kita hendak bernyanyi. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bernyanyi. Bersiaplah untuk diutus ke dunia dan siap menerima berkat. Nyanyian ungkup nomor 91. Tuhan Ike Tumahini. Tuhan Ike Tumahini kutuk are berkatai tukep ke jauh kaliling mohon akan ulu ai Ike tu kurik hai mentai kea berkat ai Uru brasi ruka tutu suang Ike ulu ai mangat ate Ike lenyu tatap indu umai Duma'a ruh kahai mangat Yesus impahai Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan bersikap adil bagi sesama dan seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar
peroleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar